Bang Aldo. Hai. Ini dia Andres Adelio. Ini Aldo tuh kayak baik, tapi dibilang baik banget juga enggak gitu. Ini sebenarnya kalau Andres sendiri ngelihat si karakter Aldo, ini bukan ngomong lo ya Res ya, maksudnya di karakter Aldo-nya ya. Takutnya gue bilang Andres ya baik tapi nggak baik lagi. Kalau di karakter Aldo ini lo ngelihatnya lebih ke nice guy yang tersesat, yang nyasar gitu, atau emang ada sisi red flag yang dia sembunyiin? Aku percaya setiap orang pasti punya sisi red flag-nya. Oke, yes. Tapi benar. kayaknya penonton belum bisa melihat sisi red flag tersebut di episode pertama. Oke. Itulah fungsinya untuk nonton sampai episode 8 nanti. Pertama itu. Oke. Kalau kedua, Aldo ini hidupnya penuh konflik. Konflik sama keluarga, konflik sama geng motornya teman-teman itu sendiri, bahkan sama dirinya sendiri. Dia ngejalani hal yang dia tidak nyaman sebenarnya. Sampai dia bertemu sama satu wanita yang merubah hidupnya. Wanita yang membuat dia, gue bisa jadi diri gue sendiri, gue bisa berani untuk mengambil keputusan untuk tidak menjalani apa yang tidak nyaman selama ini. Untuk lu gitu. Dan itu adalah Ruza. Oke. Penasaran seperti apa? Penasaran. Ini episode 2-nya. Jangan dulu. Ini aja baru tanggal 26 ya. Tapi emang kalau jadi orang kaya tuh emang banyak bisikannya, gitu ya kan? Itu dia. Karena banyak yang nggak pernah bisikin saya, jadi bukan orang kaya saya ya. Jadi saya kenapa curhat ya? Ini kalau kita masih Andres nih, masih Aldo nih ya. Kalau kita ngomongin geng motor gitu ya, yang muncul seringkali kan kayak persona yang cowok tangguh gitu, nggak boleh nangis, nggak boleh kelihatan lembek, lemah gitu. Nah sekarang tolong dijawab dengan jujur, apakah karakter Aldo ini sebenarnya kejebak di toxic masculinity? Ya tadi aku udah bilang dia ini banyak konflik hidupnya bahkan sama dirinya sendiri. Benar. Nah termasuk toxic masculinity-nya ini. Gitu loh, dia selalu dianggap bahwa laki-laki. Padahal yang mau jadi geng motor adalah kembaran tadi si Heli. Yang mau jadi ketua tuh justru dia. Aldo tuh bisnis banget otaknya. Karena ibaratnya bahasa gampangnya bokap bilang lu laki-laki, lu yang lanjutin, lu yang mimpin, lu harus kuat, lu harus tangguh. Lu harus ya laki-laki. Padahal laki-laki juga punya hati. Laki-laki juga bisa. Boleh tepuk tangan dong dulu, boleh. Laki-laki juga bisa loh untuk ya menangis, itu boleh loh. Boleh. Merasa sedih, merasa dirinya mungkin jatuh, itu boleh. Kenapa ya? Kok injek kaki sendiri? Masih lucu lagi gitu. Iya. Terus. Kayak gitu. Jadi masculinity itu nyata banget. Semoga kita semua lewat tontonan ini bisa teredukasi. Benar. Bahwa nggak semau-maunya tuh harus laki-laki, nggak semuanya gitu harus laki-laki. Benar. Mimpin kuat itu bukan tugas laki-laki, perempuan juga boleh loh. Boleh juga, benar. Oke, tepuk tangan buat Andres, luar biasa, Bang Aldo, luar biasa. Aku mau ke Reina. Hai Reina. Halo. Mau menyapa dulu mungkin yang ada di sini. Reina ini as a Hailey di Theo dan Ruza. Betul. Hailey tuh bener-bener kayak definisi cegil nggak sih? Cegil banget. Cegil ya, dan yang kayak rela banget ngelakuin apa aja buat ngedapetin apa yang dia mau gitu. Ya kan, ambi, terus juga dia cegil juga. Kalau kamu sendiri, Reina, suka kebawa nggak sih sama karakternya cegil-cegil gitu? Nggak? Apa emang ini beda jauh sama kamu aslinya? Sebenarnya beda jauh, cuman pasti kalau ke bawah karakternya pasti temperamennya ke bawah, ngomongnya kenceng ke bawah. Boleh tanya ke Andres sendiri. Cuman sebenarnya gini ya, Hailey itu punya alasan yang kuat kenapa dia bisa jadi cewek yang cegil. Dia itu ingin membuktikan kepada anggota geng Kilian, kepada orang tuanya, kepada kakaknya Aldo, kalau dia itu juga bisa memimpin. Itu kenapa dia ambis banget. Dia ngelakuin segala cara biar dia dapetin apa yang dia mau. Sampai Aldo marah bahwa cara curang itu nggak boleh gitu. Betul. Ya. Itu adegan itu berapa kali ulang? Apakah nggak diulang sama sekali? One take itu yang marah? Yang marah karena begitu Aldo marah yang gue nggak suka curang-curang gitu, itu gue langsung respect bro, respect. Tepuk tangan dong, luar biasa. Karena gue lihat Aldo kayaknya jahat nih gitu tapi pas udah ada respect, jadi tetap sisi humanisnya tuh ada gitu. Dia itu fair orangnya. Kalau ditanya ulang-ulang apa enggak, yang tadi sih enggak, tapi ada adegan dikit boleh dibocorin. Aldo ditampar sama Heli. Itu di berapa kali? Itu ngulang 17 kali kan? Wah, banyak amat.
Sampai rahang aku geser. Ditampar apa ditampol? Oke. Itu diulang tuh. Sakit ya? Sakit ya? Banget. Oke. Tadi mungkin mau ditambahin lagi? Coba. Oke. Nah, ini coba kita into karakter ke Hailey. Berarti aku mau gila Hailey. Hai Hailey. Hai. Oke. Hailey gimana rasanya? Jadi cewek di dunia geng motor yang sering anggap perempuan tuh banyak yang konotasinya negatif jadi pemanis gitu. Pernah nggak ngerasa kayak harus ngebuktiin diri 2 kali lipat cuma buat dianggap serius dan bisa gitu? Rasanya sangat berat, pasti sangat berat. Dan lebih effort juga untuk ngebuktiin ke orang-orang kalau misalnya kayak gue Hailey cewek, gue bisa mimpin ketua geng motor. Cuman nggak sedikit orang yang underestimate. Tuh yang baju pink tuh juga contohnya underestimate lu. Papanya juga. Sebenarnya mungkin untuk cewek-cewek di luar sana banyak kali yang punya mimpi. Tapi karena kita perempuan, kayak orang bilang kayak paling nggak bisa apa-apa, udah di rumah aja, masak aja gitu loh. Nggak kayak gitu sebenarnya. Kita tuh mungkin emang kalah dari segi fisik sama cowok ya. Cuma kita kan punya pemikiran. Ya betul. Dan ini juga represent juga untuk stigma sama kayak gitu harus dipatahkan lewat. Jadi banyak pesan dari Theo dan Ruza, pastinya jangan sampai di episode 1 saja, tapi sampai episode ke-8 nanti ya, yang akan tayang setiap hari Sabtu. Tepuk tangan dong, luar biasa. Kita beralih ke siapa? Haiko. Siapa? Oke, Haiko. Ruza. Banyak netizen yang bilang visual para pemain Theo dan Ruza tuh kayak Wattpad in real life. Divisualisasinya bener-bener ini yang betul gitu. Kamu udah sempat baca-baca komentarnya belum? Sudah. Nah itu nih. We do in English or Indonesia? Indonesia. Oh oke. Soalnya saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Gimana rasanya Haiko? Jadi bagian dari cast yang langsung dicap gitu, capnya bagus, positif gitu, sesuai imajinasi pembaca. Apa yang dirasakan sama Haiko? Hai semuanya. Hai. Jadi aku senang banget sih jujur karena untuk penonton-penonton yang pembaca-pembaca yang bilang oh ini benar-benar kayak Wattpad in real life. Awalnya kan ketika kita memerankan peran kita di Theo dan Ruza yang sesuai dengan Wattpad, pasti buat aku challenge-nya gimana caranya supaya aku bisa ngikutin ekspektasi mereka yang tinggi. Benar. Karena kan pasti pembaca-pembaca Wattpad ini mereka di setiap karakter yang mereka baca di ceritanya itu ya karakter yang mereka suka, itu pasti mereka punya ekspektasi yang tinggi. Oke, di bayangan gue karakter si Ruza nih kayak gini. Dan itu jadi challenge buat aku gimana caranya aku bisa mendeliver itu supaya pembaca Wattpad ini mereka bisa oh ini nih pas banget, ini yang maksud gue, ini yang ada di bayangan gue Ruza tuh kayak gini dan I meet their expectation. Itu I'm very happy. Yes. Dan pastinya juga semua yang nanti mungkin baru nonton di tanggal 26 nanti juga pasti bakal setuju. Setuju nggak? Setuju dong pastinya. Oke, jadi kan hari ini tuh tanggal 23 April. 2 hari yang lalu tanggal 21 April tuh Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan yang ada di sini. Boleh tepuk tangan dong untuk teman-teman semua. Ini kalau ngelihat Ruza kan kamu tuh karakter Ruza ya. Ini karakter yang cantik gitu, yang jadi pesona cewek cantik. Tapi kamu juga dipotret sebagai cewek yang pinter, ngajar, bikin konten matematika dan segala macam gitu. Kalau menurut kamu masih di suasana Hari Kartini kemarin tanggal 21 April sebagai wanita, setuju gak kamu kalau kita tuh bisa berbagi dan menginspirasi? Of course. Yes. Karena menurut aku juga kita sebagai perempuan, kita itu bukan perempuan yang lemah. Oke. Kita juga bisa, we can be independent, be our own woman juga gitu. Tepuk tangan dulu untuk semua wanita yang ada di ruangan ini dan di seluruh Indonesia. Terus gimana cara kita juga bisa kita punya pemikiran sendiri, kita punya empati, kita punya our own contribution gitu buat in the world gitu. Kayak contoh si Ruza, dia tuh passionate banget sama pendidikan. Jadi kan dia punya dia bikin konten Math is Fun. Jadi itu kontribusinya dia untuk
bisa membantu anak-anak belajar matematika. Benar supaya lebih menyenangkan. Yeah, so that's her contribution Yes. gitu. Jadi menurut aku Hari Kartini itu udah nge-remind kita semua untuk kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menginspirasi. Kita punya kontribusi masing-masing untuk masa depan kita, untuk masa depan orang-orang di sekitar kita, orang-orang kita sayang. Betul. Tepuk tangan dong untuk Haikal luar biasa. Tapi kalau misalkan nanti ada gitu udah selesai, kita semua satu season ini udah selesai, terus ada yang Kak Haikal, Math is Fun-nya dibuat beneran dong. Bikin nggak kira-kira? Aku nggak suka matematika. Siapa yang suka? Ada yang juara matematika Olimpiade mungkin di sini? Nggak ada kan? Oke, berarti kita sama ya. Oke, siapa lagi ini kita akan ngobrol? Kita tanya Theo Yesaya. Penutup di episode 1 menang banyak. Tapi profesional itu yang hebat ya. Yesaya. Nih Cemil, correct me if I'm wrong. Gue tuh sempet lihat Instagram lo bareng sama tim tadi juga. Ada beberapa postingan lo naik moge gitu, naik motor gede gitu. Kalau boleh tahu, lo dari kapan suka riding, suka motoran dan udah kemana aja? Sebelumnya, hai dulu, hai semuanya, teman-teman, hai teman-teman media. Oke, gue jawab ya. Kalau riding sih sebenarnya baru setahun 2 tahun belakangan sih. Iya, jadi malah pas syuting Theo dan Ruza, gue malah jadi lebih doyan lagi naik motor gitu. Tapi kalau riding yang jauh-jauh belum pernah sih. Paling jauh ke? Paling jauh ke Cikini. Oh, Cikini dari mana dulu tuh? Dari Tugu Umar, cuma gini doang. Muter dong dikit ya. Oke. Nah ini ya saya di series ini, di Theo dan Ruza ini, kan latar belakangnya adalah dunia geng motor gitu ya, anak motor. Padahal di masyarakat ada yang mikir juga geng motor tuh kan identik sama hal negatif gitu kan. Sejak ya saya terlibat dan meranin karakter Theo nih, apa aja insight menarik atau mungkin POV baru tentang geng motor yang lo dapat dan bisa dibagiin buat kita semua? Oke. Sebenarnya kalau dari gua ya, dari setelah gua ngelihat langsung dari geng motor aslinya, karena kan FYI kita juga kemarin pas promo itu akhirnya ketemu juga sama geng motor beneran. Bener, yes. Namanya Win Bekasi. Bener. Nah, itu pas gua ketemu ternyata penglihatan orang tentang geng motor itu negatif sebenarnya tidak bisa dibenarkan juga. Oke. Karena dari apa yang mereka lakuin, gua ngobrol kan. Gua tanya, emang lu biasanya ngapain aja main? Gua bilang. Ternyata mereka itu ngumpul, suka kayak bagi-bagi takjil pas buka puasa kemarin. Iya. Terus bikin acara-acara yang sama anak-anak muda lainnya gitu. Jadi nggak selalu negatif menurut gua, bukan yang kayak cuma ngumpul nongkrong terus kan. Kalau sekarang sore ini banyak banget yang kayak begal atau yang kayak gitu-gitu lah. Ya ternyata sebenarnya enggak juga. Dan plus dari Theo dan Ruza, cerita Theo dan Ruza juga, itu kita mau nyampein kalau geng motor itu bukan, kan kalau misalnya kadang anak muda yang lagi puber, laki-laki gitu masuk geng motor karena gue pengen nunjukin nih karena gue jagoan gitu. Benar. Sebenarnya nggak juga. Kita ada beberapa anak yang sebenarnya kita nggak tahu mereka punya masalah apa di rumah, punya tekanan seperti apa dari orang tua atau mungkin broken home ya. Sorry kalau misalkan yang ada. Mereka itu mencari orang yang mereka bisa sharing tapi tidak dihakimi gitu loh. Oke. Kadang kan kalau kita sama orang tua kayak enggak, selalu salah gitu. Tapi bukannya semua orang tua selalu kayak begitu ya, cuma dari sini tuh anak-anak itu bisa mendapatkan keluarga yang baru. Oke. Jadi benar. Bukan output itu nggak selalu harus yang negatif, tapi bisa juga menjadi yang positif. Yang kayak tadi kayak anak-anak Win Bekasi dan R&B R&B Bekasi, FOB ya banyak banget ternyata yang
mereka sangat-sangat ini banget kok berpengaruh untuk Iya, masyarakat. benar. Jadi banyak hal positif. Karena kalau ngomongin hal negatif pasti di semua lini pasti ada. Betul. Gak cuma geng motor, apapun di dunia ini pasti ada sisi negatifnya. Betul, Perspektifnya beda. Jadi mungkin yang ngelakuin hal negatif itu juga cuma oknum aja. Betul sekali. Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya di scene terakhir di episode 1 ya. Di scene terakhir tuh tadi tuh ya. Itu bikin kita bengong semua ya. Pas adegan terakhir sama Hailey ya. Ini kita bahas dikit boleh ya. Sementara kan kita tahu nih di poster dipajang gede-gede foto lo bareng sama Ruza. Ya kan? Pertanyaan kita sama pasti. Ini perlu diinvestigasi dulu. Jadi kita akan panggil tim investigasi. Oh nggak usah terlalu panjang ya. Sebenarnya Theo ini emang jago nyamar sambil multitasking urusan hati apa gimana? Jangan marah Aldo. Oh, iya. Jangan kayak gitu. Sabar. Sebenarnya waduh apa tuh? Apa? Jangan malas apa tadi? Jangan apa? Oh nggak jadi. Oke. Theo ini bukannya jago untuk manipulasi sih. Sebenarnya nggak juga. Cuma itulah maksudnya kenapa ada scene terakhir di episode pertama. Itu sebenarnya tujuannya untuk memberitahu kalian karakternya si Theo. Oke. Jadi buat sabar, kenapa ya kencang banget? Sabar. Kan karakter Theo bukan Yesaya di dunia asli. Bukan karakter gue. Bedakan antara Theo sama Yesaya nih. Bedain nih. Beda. Ya jadi di scene pertama itu juga ada artinya yang nanti maksudnya bisa menyambung ke episode yang berikutnya. Oke. Gitu. Cuma kalau misalkan dibilang manipulatif ya nanti kalian ini. Nanti aja. Takut Gitu. spoiler ya. Oke. Pertanyaan untuk gue nggak ngomongin Yesaya dan Rena ya, ngomongin Theo dan Hailey. Di scene terakhir itu susah nggak untuk apa ya? Nanyanya gimana ya? Susah nggak melakukan adegan itu gitu? Ya gini aja daripada bingung. Iya gimana dong? Kita reka adegan aja. Kayaknya Andres yang mau nih. Bukan ya? Oke. Yang gitu lah itu. Syutingnya jam 3 pagi, Mbak. Waduh. Iya betul. Jam 3 pagi. Bahasa dingin lagi. Dan itu dingin bener. Iya kan jam 3 pagi di kolam renang ya. Iya. Adem itu. Itu kita dialog, kita sambil menggigil, shaking banget badannya. Ya ampun. Boleh pakai mikrofon? Hangat dikit bu. Satu kata Mbak Nika, setelah ciuman gimana? Hangat nggak? Hangat dikit. Ya saya jawab dong. Ya setelah ciuman. Hangat dikit katanya. Setelah ciuman, scene-nya selesai. Pakai selimut soalnya, di selimut. Oh iya. Tapi adegannya diulang nggak Mbak Nika? Banyak. Sorry, itu kan soalnya berbagai angle. Ditonton sama Aldo. Ada di situ. Ada Pada saat syuting. nungguin itu. Saya nonton di belakang kamera. Oh iya. Soalnya kan harus izin saudara ya kan. Itu berbagai angle itu satu take apa bertek-tek itu? Bertek-tek. Wah bertek-tek. Jangan Kan itu ada variasi. Ada yang lagi duduk, ada yang berdiri. Oh, ada yang nambah. Lagi kayaknya kurang bagus gitu. Ada nggak gitu? Ada itu pasti ada. ada yang dari atas dari jendela gitu kalau bisa tuh. Waduh. Aduh kenapa dong? Andres kenapa nggak belakang? Oke. Kok nggak mulai ya? udah dari tadi ya. Tapi tetap profesional. Scene-nya dapat, scene-nya bagus maksudnya. Kita juga nontonnya itu as a movie gitu, as a film gitu, bukan hal lain yang bisa kita interpretasikan gitu ya. Tepuk tangan dong untuk para cast yang luar biasa. Selain para cast dan juga movie makers yang ada di depan, juga ada cast yang hadir juga kan, dari tadi ada Delak dan juga ada Kilian. Kita coba ngobrol sama geng Delak dulu nih. Geng Delak, mana suaranya? Geng Delak nih kocak-kocak banget dah Delak dah ya. Ini katanya gue dapat bocoran. Delak, ini katanya pas lagi syuting, ini katanya pada bawa PS. Main PS bareng. Benar. Siapa yang bawa? Yang bawa tuh Raffi. Oh Raffi. Di Bagas. Dia sampai bawa TV. Hah? Bawa monitor? Bawa PS? Tepuk tangan dong buat Raffi luar biasa. Punya rental bang.
Kenapa kok bikin apa, boleh dikasih mikrofonnya mungkin diantar ke belakang ya? Kenapa bawa PS pada saat syuting? Itu emang bisnisnya dia. sewa ya. Dari Sewa. sampingan sih bang. Bagas, Ya halo semua. bawa PS itu idenya mulai dari syuting hari keberapa? Justru hari pertama, day pertama aku Oh, hari- syuting. oke. Bersama gue syuting. Impromptu apa emang udah dari awal kayaknya gue syuting bawa PS deh gitu? Kayaknya emang udah terbiasa bawa alat-alat Oke. yang aneh-aneh deh kalau syuting. Oke, bawa lah PS. Iya. Main siapa aja yang main? Yang Main apa aja? cuma main FIFA doang. FIFA? Iya. FJ25 ya? Yang paling jago siapa, Vi? Siapa paling jago? Mas, rematch aja kita. Wes. Yang Ya main saya, boleh. Andres, ya saya, terus Fenly, terus siapa lagi ya yang main? Oh iya, ini Excel sama gue. Oke. Sisanya penonton. Oke. Mainnya satu-satu apa dua-dua? Dua versus dua apa satu-satu? Satu lawan Oh, cup berarti Cup. bikin cup. Oke. Ya. Ini kan proses syuting udah kelar ya? Sudah. Ada ini nggak sih lagi syuting season 2 nggak sih? Amin. Aku benar nggak tahu juga soalnya. Nanti aja kita tunggu ya. Yang dikangenin, yang dirindukan dari proses syuting, apalagi Bagas, Dela gitu dan proses syuting bawa PS seru-seruan. Apa yang kira-kira yang bakal dikangenin? Pasti sih. Karena anak-anaknya kan kita seangkatan semua ya. Oke. Jadi ngobrol pun nggak kaku gitu loh. Dan apalagi ada seorang Bagas gitu yang dengan senang hati membawa PS itu bener-bener gue baru kayak, wah gila nih orang bener-bener udah niat banget, udah kita pakai PS-nya dikata-katain lagi kan. Yang Paling dihormatin di tongkrongan tuh. Oh parah. Iya. PS-nya yang beresin dia sendiri. Kita tadi bantuin, udah pulang cabut langsung. Cakep. Itulah cinta banget lah gue makanya. Dan sekarang akan kita colok ke layar gede. Wah enak banget ya, enak banget gede berjiwa di sini ya, gede banget ya. Oke, proses syuting pasti fun, pasti kangen. Semoga ada season 2 ya, atau mungkin ada syuting kita nggak tahu ya. Dan ini based on dialog pasti ada dong yang bisa dijadiin quotes buat kata-kata hari ini berdasarkan series Deo dan Ruza. Kira-kira kalau menurut Haiko dan juga menurut ya saya ada nggak yang bisa jadi quotes dari dialog di episode 1 ini? Episode 1 ya. Jangan episode berikutnya, coba diingat-ingat dulu. Dor. Apa? Flashback dulu. Oke. Mungkin pasin yang hampir nabrak anak-anak SMA di jalan? Oh itu. Oke. Betul setuju tuh. Cika. Apa? Ya. Kalau yang ngomongin tuh. Riza. Mana yang pas motor yang pas Bebas. motor? Jangan dong, kan itu kan si Ruza ngomongnya nggak ada geng motor yang berguna. Oh iya. Ada lah, ada kan? Betul. Jadi quotes kira-kira apa? Bentar ya mikir dulu. Buat kata-kata hari ini gitu. Kalau langsung orang, Kak kata-kata hari ini dong episode 1 gitu. Jadi udah ada siap nanti gitu. Ayo. Sumpah nggak tahu gue. Abang aja serabutan. Jangan. Jangan, itu jahat banget, itu jahat banget. Iya. Apa kira-kira? Kalau menurut gue sih kata-katanya adalah jangan pernah menilai orang itu cuma dari luarnya doang. Kan nggak ada dialognya. Ya enggak, maksudnya dari dialog-dialog yang lu keluarkan Ya. kan juga mewakilkan kayak, nih Ya. dia tuh ini bang gini. Siapa tahu dia sebenarnya baik. Don't Iya. judge a book by its cover. Betul. Iya, benar juga Terus sih. si Ades juga kan ngelakuin itu mungkin belum tentu dia memang malas-malasan gak mau kerja ya. Iya, Kan? benar. Hades tuh kadang-kadang kita ngelihat orang kayak gitu kalau di dunia nyata tuh kita nggak tahu isi pikiran tuh apa sebenarnya Hades itu ya. Iya. Sayang sekali Hadesnya Jilan Jacobs nggak bisa hadir hari ini ya. Tapi nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol bareng sama Jilan Jacobs. Kalau Aiko masih ada quotes yang akan diberikan kata-kata hari ini? Atau pokoknya tentang episode 1 mungkin? Nggak ada. Nggak ada, oke. Oke, habis ini nanti kita tanya lagi mungkin langsungnya siapa tuh ada kepikiran nanti ya. Oke, Mikir dulu. kita udah mendengarkan pemaparan dari teman-teman cast dan juga director dan juga dari pihak video tentunya. Ini aku mau kasih kesempatan untuk teman-teman media di sini untuk memberikan satu pertanyaan saja karena waktu kita terbatas untuk para cast yang di depan maupun di tempat duduk ataupun juga untuk filmmaker yang hadir. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya silakan angkat tangannya, kemudian menyebutkan nama dan dari media mana. Silahkan. Untuk satu media satu pertanyaan. Oke.
boleh minta mikrofonnya di sebelah sini Mas, yang paling depan. Oke. Dengan Mas siapa dari mana? Oke, halo selamat sore semua. Sore. Nama saya Fauzan dari Creative Fox. Oke. Mau bertanya, ini kan dari Wattpad ya? Ya. Dan tadi udah disinggung juga ini challenging buat kalian menuhi ekspektasi pembaca gitu. Ya. Apa sih berapa lama adjustingnya buat nyesuaiin sama karakternya dan apa hal-hal unik yang dilakuin buat memperdalam karakternya gitu? Nah, terima kasih. Gimana untuk adjust ke karakternya berapa lama? Dari masing-masing boleh. Ya saya Theo. Ya, thank you pertanyaannya, mantap. Kalau dari gue sih, kalau berapa lamanya mungkin kayaknya gue agak lupa sih berapa lama ya. Cuma salah satu caranya itu ya karena kalau gue kan yang lebih ribetnya nge-build chemistry bareng yang anak-anak itu yang tongkrongan kan. Karena kan udah maksudnya harus asik gitu loh. Karena kalau enggak ya enggak kelihatan seperti ya. Jadi kita sering setelah reading itu biasanya untuk ya udah kita nongkrong dan ngobrol, tapi ngobrolnya sampai hal-hal terrandom apapun yang kayak sampai lu suka hal jorok apa yang suka lu lakukan kayak gitu-gitu. Itu dan yang ngebuka itu Raffi biasanya. Oke. Sampai begitulah biar kita Oke. gitu. Ya. Oke. Kalau Haik adjustnya ke Ruza? Adjust untuk Karuza sebenarnya kan pasti dari awal kita proses reading itu Oke, kita udah udah. membangun karakter Iya. background story-nya bagaimana juga. Lebih ke everyday kita reading itu pasti ada hal-hal kecil dari Ruzanya ya. Hal-hal kecil, cara dia bicara, cara dia menyikapi suatu situasi itu semua ditweak gitu loh dengan. Oke. Dan habis itu udah kalau udah masuk itu karakter sih udah ikutin terus aja ya. Iya, jadi selama syuting udah tahu karakter gue sekarang kayak gini. Selama syuting manggilnya Theo apa ya saya? Dan begitu juga sebaliknya, manggilnya Ruza apa Haiko? Kadang Theo, Bebas aja ya. Ini Kadang boy ya. Boy kemana? Iya. Ke sini lo. Galak banget. Ya. Oke. Hailey. Yes. Pertanyaan dari itu tadi. Kayaknya itu untuk aku nyesuaiin dengan karakter Hailey itu bahkan dari reading sampai syuting pun masih ada beberapa kali. Cuman karena kan Hailey ini dia tomboy ya, sedangkan aku lumayan feminim, jadi kadang-kadang mungkin pas syuting suka lupa nonton Bu Anika suka ingetin kayak Hailey jangan lupa tomboy gitu. Sebenarnya ada satu hal selama reading kayak aku sama Bu Anika gitu latihan biar gimana sih biar aku kelihatan tomboy gitu dari cara jalan. Aku sampai minjem jaketnya Andres. Oke. Iya bener-bener kayak sampai cara jalannya pun kayak aku diajarin sama Andres gimana cara jalan cowok. Oke. Kayak gitu. Jaket yang ada di tayangan di jaket Andres sendiri. Oke. Kalau untuk Andres sendiri Aldo? Ya pasti caranya banyak membaca, banyak bertanya. Untungnya ada Bu Anika sama Mbak Kakak terus yang selalu ada waktu reading. Jadi sumber informasinya kan ada di lokasi langsung tuh. Nah jadi aku banyak bertanya, aku harus apa, harus bagaimana, dan ekspektasinya seperti apa sih memang gitu. Dan alhamdulillahnya pernah lah aku berperan juga sebagai geng motor dan sampai beneran in real life nongkrong sama geng motor. Jadi sedikitnya tahu kebiasaannya apa. Kayak gimana sih emang geng motor tuh. Kebayang lah akhirnya di eksekusi menjadi Aldo gitu. Jadilah karakter itu. Kalau tadi pertanyaannya tadi momen seru, ada momen seru? Yang paling ingat salah satu aja mungkin? Haiko bisa meniru suara kalkun. Meniru suara kalkun. Ada yang tahu suara kalkun? Sebelum kita mendengarkan Haiko menirukan suara kalkun. Suara kalkun aku pun belum pernah dengar. Kira-kira seperti apa? Oke. Mau ditunjukin ke teman-teman? Tidak, itu eksklusif. Oke. Orang dalam aja. Akan keluar di episode berapa? Nggak akan ada keluar di episode berapa. Mungkin kali aja di bloopers ada. Iya mungkin. Kalau misalnya direkam. mungkin aja behind the scene ya. Mungkin ya. Oke, baiklah Mas, terima kasih banyak pertanyaannya. Kita lanjut, masih ada lagi? Kita hanya 3 media mungkin yang kita beri waktu ya, karena waktunya juga. Mana tuh? Yang atas ya? Mana dulu? Oh ini, oke. Boleh Mas minta mikrofonnya dikasih ke sebelah kiri? Oke, dari mana? Namanya siapa? Selamat sore semuanya. Hai sore.
Caca dari Youth Media. Oke. Aku mau tanya keusilan apa yang kalian kangenin di lokasi syuting? Oke, lebih behind the scene ya. Oke, terima kasih Mbak Aca. Siapa yang paling usil sebelumnya? Paling iseng siapa? Raffi. Raffi sama Andres. Raffi sama Andres. sama Andres. Oke ya. Apa keusilan mereka yang diingat pada saat syuting? Ya saya anteng ya. Anteng bareng. Oh antes, takmin aja dia. Kalau si Andres kan agak asbun ya orang. Oh agak asbun. Apa keisengan yang paling diingat? Apa ya? Tanyain Raina deh, Raina paling. Raina, apa yang paling? Bawa buaya ke lokasi. Oh iya, Oh, dia iya, pernah bawa buaya buaya ke kecil ke lokasi. lokasi. Bawa buaya. Emang agak Buat aneh. nakut-nakutin Siapa? Andres. Andres. Lo emang melihara buaya ya? Iya. Oh. Siapa namanya? Oh kata Mbak Dika, emang di sebenarnya Siapa buaya nama juga buaya? kan deh. Namanya Rizky. Oh banyak. Rizky, Adit ada tuh banyak. Iya. Kok tahu banget? Teman-teman. Teman-teman. Iya. Tapi buaya betina, namanya Rizky. Oh ya nggak apa-apa. Rizky kan oke lah gitu lah pokoknya ya. Itu diapain? Buaya kecilnya diapain? Dilepas gitu. Iya dilepas aja jadi biar dia membaur sama teman-teman yang lain. Oh, teman-teman buaya semua soalnya. Iya. Banyak buaya tuh. Delak Kilian tuh banyak buaya. Kalian semua Ada buaya. Hai Handika, ada Hansel, ada Raffi Angkarana, ada Andrew, Iya. ada Fenly, Devon, sama Mike itu semua buaya. Buaya banyak akal bulusnya. Kalau ya saya. Ya, saya baik banget. Wih, sedap. Oke, baca. Terjawab pertanyaannya. Andres bawa buaya. Mau kita tunjukin buayanya? Tidak bawa saya. Oh, lagi nggak bawa. Tapi udah kita lepas dari penangkaran tadi. Jadi silakan. Nengok bos Roma amat ya. Satu lagi, pertanyaan media silakan boleh. Yang milih siapa? Boleh. Mbak Rika mungkin mau milih. Yang tanya itu ya, kayaknya di sebelah sana ya. Oke, Mas, sebentar kita akan antarkan mikrofonnya. Oke. Biar gak sepi-sepi amat, boleh dong tepuk tangan dulu dong buat teman-teman saya udah hadir hari ini. Habis ini kita bakal Oke, dari mana? Halo, selamat sore. Sorry. Saya Gregorius. Kami dari komunitas Friends TVT. Oke. Pertama-tama mau ucapin dulu happy belated birthday untuk ayah saya Ibrahim dan Ares. Wey. Happy belated birthday, bro. Pertanyaannya tadi kan di scene ada scene yang makan mie goreng tuh, yang diaduk-aduk pakai tangan langsung. Iya. Nah, kalau kalian di lokasi syuting, apakah kebersamaan delaknya sampai seperti itu? Thank you. Atau mungkin lebih ya. Oke, mantap pasti. Gimana siapa mau jawab? Ya saya, Theo. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Walaupun jujur ya, itu di sini tuh agak enak juga sih gua. Karena lu tau kan itu setnya kotor ya. Iya. Anak-anak ini nih, lu kan tahu anak laki tangan tuh nggak bisa diem, megang-megangin apa lah, terus nggak cuci tangan begitu sini itu mak ya. gurih, rasa-rasa debu gitu kan. Vitamin. Tapi ya teman-teman delak memang top lah. Oke. Ada yang diem, salah satunya gue ya tapi mereka banyak juga yang cerewet tapi bikin kangen juga sih. Ada model kayak Raffi gitu, suka buang apa sembarangan sih? Kentut. Buang gas sembarangan. Tapi memang anak-anaknya Mas tabung 3 kilo. Waduh, berat banget. Ada Andrew suka joget-joget TikTok ya. Oke. Apa namanya statue gitu. Statue. Oke. Ya tapi kebersamaannya nggak mungkin lah yang kayak makan-makan puding gitu kita campur pakai tangan kan tidak manusiawi ya. Cuma ya kebersamaan yang kayak tadi lah yang kayak kita main PS bareng, pas mau gitu-gitu ya. Itu bikin kangennya itu sih. Bikin syuting jadi molor nggak gara-gara main PS? Apa tuh? Bikin syuting jadi agak molor nggak gara-gara main PS? Thank you, ntar dulu gitu. Nggak ya, tetap profesional ya. Enggak lah, profesional. Tetap profesional. Tepuk tangan untuk para guest luar biasa. 3 pertanyaan dari media sudah ditanyakan. Sekarang gue mau ngajak teman-teman di sini dari fans yang mau main games bareng sama kita. Jadi akan dipilih